Wallah jemaah, soal Palestina itu sangat kompleks, sangat complicated ya. Sangat sulit karena warga Palestina itu tidak hanya di Gaza. Warga Palestina pecah. Ada di Gaza, ada di Barat. Masya Allah kalian cakep. Assalamualaikum, apakah Palestina udah ya. Amin ya Rabb. Semoga ya Allah pada tahun ini 2025 Palestina merdeka. Amin, amin. Wallah saya masih ada harapan teman-teman. Insya Allah sampai tahun 2027 tidak ada itu lagi. Tetangga itu kalian tahu, insya Allah. بيسألون عليك مش بيسهر ليه حبه زي الشمس وانت القمر بالليل. هذه للخوارزمية يا محمد. معقول؟ إني إيش؟ إنه نغني عشان ما يحكوش إنه فاهم كيف؟ نعم. هذا مسألة لاقي. هات نفتح مواضيع تانية يا سيدي عشان نضل في كلام. أنا نحكي لك تاعت السوق. هاي عملنا لهم من هبور زي ما بقول لك. من هبور؟ حاضر. فسبحان الله يعني. نعم. أبنا مانيا. إيش في يا زلمة؟ سامسونج هذا؟ عندي جوال سامسونج. مش غلط. بس بيني وبينك انا عمالي دخلت على التيك توك من الايفون قبل شوية. لما دخلت قلت عشان تطلع الكاميرا اوضح اكتشفت انه عندي 800 متابع. terima kasih Randika. ايش هذا؟ ببعثوا لك هدايا؟ اخو مرتي. ايش هذا؟ فالمهم اللهم صل على سيدنا محمد. بيبعتوا. طيب ايش mau bahas apa lagi? apa ya? Semoga tahun ini bukan tahun 2027. Amin ya rabbal alamin. Salah seperti itu? Ya, mereka bilang 2027 karena mungkin Ahmad Yasin ya, rahimahullah. Ya Ahmad Yasin waktu itu beliau mengatakan 2027 tidak ada. Yang sebelumnya. Ya akhti. Ish ada. Itu bosa. Ish ada. Boleh nanya atau minta pendapat tapi takut ini hal sensitif. Mangga makan. Apakah Palestina sudah merdeka? Insyaallah pada akhir ini akan merdeka. Meskipun bukan sekarang, tapi besok. Kalau tidak besok, lusa. Kalau tidak lusa, pasti akan menang insyaallah. Karena Islam akan menang. Amin ya rabbal alamin. شايف كيف الفيديو تبعك يعمل لخمة. Video yang mana? Ya Habib, dalam video itu saya bilang apa? Saya bilang, Palestina sudah merdeka. Dan saya bilang, Palestina akan merdeka 2025. Itu yang saya bilang. Akan, bukan sudah. Kalau sudah merdeka, saya akan bilang ke kalian, Assalamualaikum dari Masjid Al-Aqsa. Atau Assalamualaikum dari Gaza, ya kan? Amin ya rabbal alamin. Ada sempat Geralna ya Yahya. Pasti Palestina merdeka segera, amin. Ada sempat kemarin terjadi tapi tidak sempat lihat di kali. Maksudnya ada sempat. Nggak jelas ini Mbak. Kita lebih baik di lembaga daripada permintaan Palestina. There was a time related to what happened in West Bank. Saya tidak mengerti dari bahasa Indonesia, saya mengerti dari bahasa Inggris. Walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, bas insyaallah saya mengerti. Saya mengerti bahasa Inggris. Maksudnya kejadian di TP Barat gitu. Semoga
masalah ini segera selesai. Wallah jemaah, soal Palestina itu sangat kompleks, sangat complicated ya. Sangat sulit karena warga Palestina itu tidak hanya di Gaza. Warga Palestina pecah. Ada di Gaza, ada di Barat, ada di apa namanya, di Palestina yang dijajah yang sekarang namanya itu, ada di luar negeri. Warga Palestina sampai sekarang tidak ada yang tahu jumlah mereka berapa penduduk Palestina. Ada yang mengatakan, Taraf Muhammad, ada yang mengatakan jumlah warga Palestina 28 juta dan ada yang mengatakan 15 juta. Belum ada yang tahu berapa jumlah warga Palestina sekarang. Karena warga Palestina sekarang pecah di mana-mana di dunia. Bukan soal pecah juga. Dan itu Yahya, insya Allah harus kita bahas bersama. Makanya agak susah dan berat prinsip atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur dunia ini. Salah satunya dengan lembaga-lembaga. Yani misal yang terjadi sama Hamas, apakah itu benar atau tidak? Isma' dengar takut live atau Fatah atau sudah saya mengatakan ya Mark Zuckerberg, bukan saya, dia. Intinya Sudah saya bilang nama lembaga yang ada di Palestina atau di Gaza atau di Barat atau apa yang terjadi itu apa, yang kayak gimana harus kita pahami. Kalau mau bahas ini, saya jujur, Yahya, bukan di TikTok, bukan di IG, bisa bahas ini di YouTube. YouTube di sana bicara apa saja, bisa buat bisa. Tapi di sini Masya Allah, mereka pas dengar sudah. Videonya dihapus, dikasih peringatan apa namanya. Bahas via Zoom, saya mau bahas untuk 30-40 orang, saya mau bahas untuk masyarakat Indonesia semua, 300 juta harus nonton videonya. Ya, gitu. Ya bahas di Zoom, insya Allah. Makanya nggak tahu ini salah satu apa ya, tentara Amerika untuk mengontrol kata hak. Sekarang kita bicara rumus. Nah, ada satu komen diulang beberapa kali. Saya ingin kita komen bersama juga. Apa? Saya agak merinding. Saya takut dosa. Saya sangat banyak. Mungkin maksudnya banyak dosa atau apa. Nah, apa ya? ini asasan tanda kebaikan asla. Innu orang takut dosa atau takut Allah SWT itu yani fi had zatnya sangat bagus. Ayolah YouTube insyaallah. Sangat bagus ketika bisa bahasa Indonesia terus Arab tapi kita ngomong kayak bahasa. Ya. Tapi bagus ya, meskipun di Islam kita nggak akui tahun baru, tetapi kalau kita memanfaatkan tahun baru karena menjadi kayak kebudayaan, boleh saja. Apalagi tahun baru ini kemarin 1 Rajab, yani sebentar lagi Ramadan, 2 bulan lagi Ramadan. Yani kalau kita bikin plan untuk menghindari atau mengurangi dosa, kalau dosa berat menjadi kecil, yang kecil bisa kita selesaikan sebelum Ramadan. Bikin kita plan, schedule, muhasabah diri. Ya setiap yani misal kalau ada seorang membohong misal ya, tulis dalam komen muhasabah diri yang bikin. Nanti pernah sebenarnya saya bikin tabel ya, nanti saya bisa kirim ke teman-teman, tapi nggak tahu gimana cara kirim. Intinya ada beberapa kolom dalamnya, misal dosa, 2 kolom untuk dosa. Beda-beda, tidak saya kosongkan. Tapi seorang misal dari saudara, misal apa ya, bohong. Setiap hari kalau sudah bohong, dia bilang, dia tandain okay. Supaya menkurangin, karena kalau setiap hari, hari ini tidak dikurangin. Misal selain bohong, gossip ya, ghibah, namimah, atau apa. Ya, hari ini saya ghibah. Ya udah, karena jiwa kita suka yang salah. Kalau kita udah muhasabah, hari ini bohong, hari besok bohong, yang ketiga bohong, ya udah yang keempat sudah menjadi target. Tidak, lama-lama selama 1 bulan 30 hari
apa, insya Allah min Quran, kalau tidak bisa habis hilang 100% menjadi 50%. Bulan yang berikut menjadi 30. Tidak harus kita tinggalin dosa kita 100% langsung. Ada beberapa dosa, apa namanya, ada beberapa dosa yang susah ditinggalin. Tapi butuh bertahap. Misal kita tumbuh sama dosa 20 tahun. Soal misal pacaran ini dekati dari zina misal. Saya sudah terbiasa 6 tahun atau 7 tahun sama pacar atau apa ini. Tiba-tiba putus. Kalau kita punya azam dan punya kekuatan di iman, bismillah. Tetapi kalau tidak bertahap, kali ini tidak harus kita teleponan terus minggu ini. Minggu yang berikut. يا حبيبي هذا solusi lebih baik. Coba jadi Allah ruh اطلب ايده. Kamu cinta dia, ayo minta Ya, karena tangan dia. tidak serius ya udah. Bahkan wallahi ya, meskipun saya belum menikah, tapi saya karena akhir-akhir ini saya lagi cari-cari terus tentang soal menikah. Bukan bahasan kita. Ternyata banyak ulama atau orang ilmu mengatakan umur yang paling cocok kita menikah tahu berapa, Yahya? 17 tahun. Ya 16 di SMP. Yani waktu dia sudah bulugh 1 tahun 2 tahun sudah harus nikah. ما هو niat kita dari SD sebenarnya. Tapi ya Ya, intinya balik ke tadi, kadang bukan soal pacaran, tapi tadi saya bilang contoh, beberapa dosa bisa ditinggalin bertahap, berproses. Kayak misal ini ada gelas teh, mau jadikan air, sedikit-sedikit tumpahin air, lama-lama teh keluar. Sampai ini gelas ini menjadi air bersih, dan teh sudah hilang dengan waktu. Dan begitu hati kita, kalau kita mau bersihkan hati kita dari segala dosanya, bertahap kita tambahin taat, tinggalin dosa bertahap, sedikit-sedikit, lama-lama, insya Allah, yani apa, menjadi bersih. Tapi kalau kita semakin dosa, semakin hitam. Kan hadis Nabi SAW, man nukita fi qalbihi naktatan sauda. Setiap dosa kayak ada tanda hitam. Dosa berikut, tanda hitam lagi. Dosa berikut, tanda hitam lagi. Sampai menjadi gelap, tidak bisa menerima apa, mau'izah, atau tidak bisa menerima apa, nasihat, keras kepala, keras hati. Ya. Tapi lama-lama gimana bisa menghaluskan hati kita lagi? Dengan cara yang tadi bertahap, mendekatkan diri, membaksakan diri juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tadi dari komen yang tadi. Coba kita cari topik dari pertanyaan Mary.